Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para remaja, putra dan putri, pengurus musholah dan pengurus wilayah, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim, dengan bersilaturahmi, dengan hikmah mempelajari ayat-ayat Allah, sehingga kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pencerahan tajwid, makhrij, huruf, nahwu dan sorofnya, dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya, yang malam ini di surah An-Nisa ayat 14. Surah An-Nisa ayat 14 yang diawali dengan kalimat wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan kita yang masih hidup dengan niat akan selalu bertaklim, semoga diberikan panjang umur serta sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita semuanya, dihasilkan semua maksud dan hajat kita. Keluarga kita yang sedang sakit mudah-mudahan dilekaskan sembuhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisyafaati Rasulillah wa bibarakati mu'alif hadar kitab Syekh Jalaluddin Suyuti wa Syekh Jalaluddin Mahali wa bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan An-Nisa ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب muhin. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah nun mati ketemu huruf ya, hukumnya idgham ma'al gunnah. Tapi jangan menekankan 100% kepada huruf ya seperti wamai, tetapi harus ada gunnah, harus ada dengung. Wamai ada nafas sebagian yang keluar lewat hidung. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ. Nah, ada 3 4 di sini. Rasulahu menjadi mansilah panjang, hududahu menjadi mansilah panjang, walahu menjadi mansilah panjang, yudkhilhu hukumnya tidak menjadi mansilah. Apa alasannya? Syarat menjadi mansilah huruf atau harus dihapit oleh huruf hidup seperti warasulahu. Sebelum hurufnya lam hidup rasulah. Setelah ada waw juga hidup. Hududahu sebelum ada dal dalam keadaan hidup. Setelah ada iya juga hidup. Walau adabun sebelum ada lam juga hidup. Setelah ada ain juga hidup, maka jadilah mansilah. Sementara yudkhilhu tidak jadi mansilah karena huruf sebelum yaitu lam dalam keadaan mati, maka tidak menjadi mansilah. Seandainya lam itu hidup yudkhilahu, maka hukumnya menjadi mansilah juga. Itu patokannya. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Fastashhidu, mohon bedakan antara sin pas dengan shin tash. Fastash jangan disamakan. Wa in syahidu fa amsikunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. La mad iwad panjangnya cuma 2 harokat. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'aluhuma fa in taba. Pada umumnya kita lihat kalimat taba itu baknya tidak pakai alif. Wa man taba, baknya pendek. Itu menunjukkan mufrad, seorang diri. Kenapa di sini tabaknya pakai alif? Menunjukkan tasniyah. Karena menunjukkan 2 orang. Fa in taba wa aslaha fa a'ridu anhuma. Innallaha kana tawwaban rahima. Berkali-kali Innamat tawbatu
'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubun. Bedakan antara makhraj sa dengan sa. Sa paling tipis, sa, sin, shin. Thumma yatubuna min qaribin. Tanwin ketemu apa? Ikhfanya ikhfa ausat. Suaranya suara M. Thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Ketemu lagi mad iwad, cuma 2 harokat. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna 4 minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut
حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما وإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat dari surah An-Nisa ayat 13. Di dalam surat An-Nisa ayat 13 Allah telah menjelaskan tilka hududullah. Itulah rambu-rambu Allah. Itulah peraturan Allah. Itulah undang-undang Allah. Wa may yuti'illah,
dan siapa saja orang yang taat kepada Allah. Man itu menurut kitab Alfiyah min syagil umum, laki, perempuan, besar, kecil, pejabat, rakyat, kaya, miskin. Man, siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar, maka di akhirat akan Allah masukkan ke dalam surganya yang mengalir dari bawahnya berbagai macam sungai. Bahkan di dalam surah Toha, di dalam surah Talak, At-Talaq, Allah berjanji, wa may yattaqillah, siapa saja orang yang bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, maka yaj'al lahu makhraja, akan Allah canangkan kehidupannya yang makhraja, akan diberikan kemakhrajan dalam hidupnya. Apa kemakhrajan? Makhraj itu sebuah segat isim zaman atau isim makan yang diambil dari fi'il madinya lafad kharaja yakhruju khurujan wa huwa kharijun wa dzaka makhrajun ukhruj la takhruj makhrajun makhraja. Apa kharaja? Keluar. Artinya bagi orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah canangkan jalan keluar dari masalah yang dia hadapi, sehingga tidak ada pernah problem yang tidak ada solusi, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Semua pasti menemukan jalan keluarnya. Itu janji Allah. Enaknya insyaAllah, bacanya enak, tapi melaksanakannya berat. Selanjutnya, wa may ya'sillah, dan barang siapa yang coba-coba maksiat kepada Allah, wa rasulah, dan maksiat kepada Rasul, wa yata'adda hududahu, bahkan sampai melewati batas toleransi Allah, sampai melewati had-had Allah, maka Allah yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dan akan kekal di dalam untuk selamanya, khalidan, walahu azabun muhin, dan bagi dia Allah canangkan siksa yang menghinakan. Itu akhiratnya. Ketika Allah bicara bahagia di cerita, tidak cuma akhiratnya tetapi juga di dunia. Lihat surat Toha ayat 124, kata Allah, waman a'radu an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya mendapat penghidupan yang sempit, yang sulit, ruwet, rudet, rupak, sumpah. Saya lupa namanya, nggak tahu anak-anak saya ada yang ingat enggak. Anak muda yang dulunya bandar judi, yang hasilnya miliaran satu hari, sekarang sudah hijrah menjadi muslim, menjadi orang yang taat. Dia bilang, dulu uang saya miliaran tapi tidak berasa bahagia dalam kehidupan saya. Sekarang uang saya pas-pasan tapi saya merasa bahagia, tenang dalam hidup. Siapa namanya? Enggak tahu. Ada bintang orang Cina, ya, orang balap, ya. Siapa? Ya, itu saya nggak tahu. Itu dulu kaya, satu malam aja bisa miliaran hasilnya, tapi dia bilang tidak ada kebahagiaan dalam hidup, tidak ada ketenangan dalam, tidak ada kesenangan dalam hidup.
Tapi sekarang sudah jadi muslim, pas-pasan tapi hidupnya tenang. Maka ustadz itu bukan karena kaya, nyantai, tenang, bukan karena kaya, karena diberikan ketenangan dan kesenangan oleh Allah. Ngodok kantongnya mah kosong ustadz itu. Jangan curhat tuh ustadz. Allah janji. Kalau jamaah nggak bisa disurhatin sama ustadznya, ustadz mau curhat kemana lagi? Iya itu. Yo. Malah dia yang curhat sama saya tadi, suruh mendukung caleg yang dari Demokrat katanya. Boleh jawab tentang. Iya, saya bilang Pak Haji, Demokrat itu presidennya bukan hadis lu mau punya presiden Ganjar? Nggak tahu, jawab. Tim sukses Prabowo. Prabowo jawab tuh. Dia bilang izin sama saya, bilang tapi saya udah masuk. Ya percuma lu izin, udah masuk. Mending kalau udah masuk bagi duitnya gitu, udah bagi dia udah kagak. Nggak tahu pulangnya ngamplopin kayaknya. Udah siapin ya Jok. Nggak ngarep. Nah ini kesalahan yang kita dalam kehidupan bermasyarakat. Saya tanya terlebih dahulu, kalau di sini masyarakat menemukan pemuda dan pemudi laki perempuan zina, kemudian ketahuan digerebek, habis digerebek itu diapain? Dikawinin ya? Enak banget ya. Nggak punya modal kan kawinin RT yang tanggung jawab. Bil, jangan ngikutin ya Bil. Di Muara Baru juga begitu Pak, digerebek dikawinin. Enak banget. Sebenarnya di sini wallati ya'tinal fahisha, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji. Perbuatan keji menurut jumhurul ulama mufassirin adalah maksud perbuatan keji adalah perbuatan zina. Wanita yang melakukan zina min nisaikum, dari istri kalian, dia punya suami, itu sebenarnya tidak bisa sembarangan menuduh, enggak. Hanya mendengar dari luar itu nggak bisa jadi patokan. Ya kalau penjinah dengar ini senang ini. Kalau cuman mendengar dengan suara itu nggak bisa jadi patokan saksi. Yang harus dipatokan saksi adalah fastashidu, harus melihat dengan matanya saksi itu. Dia zina, saya saksinya, saya melihat dengan mata saya. Selama ini kan nggak pernah begitu, cuman mendengar, mencurigai dan sebagainya. Sebenarnya tidak, belum bisa dijadikan saksi kecuali melihat, dan melihat itu Bapak arba'in minkum, harus 4 orang laki-laki, 4 orang nonton baru bisa dijadikan saksi. Cuman 1 orang nggak bisa, hanya 3 orang juga nggak bisa. Pada umumnya kan kita cuma 1 orang yang melihat, kemudian yang lainnya ngedukung. Nah, fa'in syahidu, maka kalau sudah yakin dan pasti perbuatan itu zina, maka bukan dikawinin. Famsikuhunna fil buyuti, maka dijilid, digebugin, terus disimpan di rumah, dikunci di rumah sampai kapan? Hatta yatawaffahunal maut, sampai mati mengering dia di dalam rumah. Ini sebenarnya
Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah memberikan jalan yang lain. Di antaranya jalan lain, walladzina walladzani ya'tiyanu minkum, kalau mereka bertobat fa intaba, ampun-ampunan, tobat benar-benar tobat nasuha wa aslaha, dan memperbaiki hidupnya, fa'ridu anhuma, maka bebaskan semua dosa dan kesalahan. Innallaha kana tawwabar rahima. Kenapa kita harus membebaskan perbuatan wanita zina? Allah saja mengampuni dosanya, masa manusia nggak mau mengampuni dosanya? Tetapi innamat taubatu, tobat itu kata Allah adalah bagi orang Allah lilladzina ya'maluna su, bagi orang yang melakukan kesalahan, bagi orang yang melakukan kekhilafan, bagi orang yang melakukan maksiat bijahalah, dalam keadaan dia bodoh, tidak tahu kalau itu maksiat. Tapi kalau sudah tahu, kata Allah, nggak ada taubat. Itu kal mustahzi, menghina aku, kata Allah. Sudah tahu itu salah, dilaksanakan juga, dilanggar juga, taubat juga, itu menghina aku, kata Allah. Taubat itu bagi orang yang belum tahu, lalu dia lakukan itu, tiba-tiba tahu, baru taubat. Bagi orang yang sudah tahu itu salah, lalu dia melakukannya, kemudian diancam, nanti aja taubatnya, nah itu kata Allah kal mustahzi min qarib ulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itu akan mendapatkan tobatnya dari Allah. Kena kagak tahu. Wa kana Allahu aliman hakima, dan keberadaan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana terhadap hambanya. Kalau Allah tidak bijaksana terhadap hambanya, maka setiap manusia di dunia ini pasti pernah berbuat salah. Seandainya Allah menyiksa orang yang pernah berbuat salah di muka bumi, maka madzara'a fil ardi dabatun, tidak akan tinggal seekor tikus pun di muka bumi kalau seandainya Allah menyiksa orang yang pernah bersalah kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah minari. Kata-kata itu menandakan bahwa setiap kita pasti pernah bersalah. Cuman Allah tidak langsung menyiksanya, tetapi Allah menunggu taubatnya, dan kalau memang sudah taubat, dia akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita yang tidak sengaja juga mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, itu saja taklim kita pada malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.